Try anything and you're canceled, bro. Oh, fuck. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada hari ini kita sudah kedatangan dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Alif. Apa kabar Mas Alif? Baik Mas Budi, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, yang kedua ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Baik. Halo semuanya. Rambutnya habis facelift nih. Mas Aska kayaknya habis facelift. Rambut lagi. Kapan? Oke. Nah, ngomong-ngomong soal facelift, nah kemarin kan baru aja keluar sebuah film dari saga yang terkenal nih, dari tahun 70-an, 74 tuh, The Texas Chainsaw Massacre. Leatherface. Looks like it's you that he wants. I'm not gonna let him kill you. Fear no evil. Sebelum kita bahas nih, saya mau nanya ke kalian dulu nih. Sebenarnya menurut kalian ini apa sih yang membuat istilahnya saga seperti ini? Ini kan kemarin kan udah Scream, terus sebelumnya juga ya ada Halloween, kan bentar lagi juga adalah Halloween End-nya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang membuat saga-saga dengan slasher gore ini masih laku dan masih dibuat nih? Kalau Mas Alif gimana Mas Alif? Oke. Jadi kalau pendapat aku pribadi, pertama, genre film horor atau slasher itu sangat gampang buat dapetin audiensnya. Lintas generasi bisa dapat. Jadi walaupun Texas itu originalnya tahun 74, itu karena karakternya sudah ikonik banget, dan didukung juga dia masuk ke genre yang slasher, yang siapapun itu bakal lebih gampang suka. Jadi kayak, it's okay. Bakal ada remake, bakal ada sequel, bakal ada reboot berapapun, pertama bakal laku, kedua bakal dapat audiens yang banyak, ketiga fans sejatinya itu bakal terpuaskan sih, di luar itu kualitasnya jelek atau bagus ya. Jadi balik lagi, yang pertama itu emang genre film horor slasher itu gampang buat narik audiens sih, dan dari production house-nya itu kayak pundi-pundi cuannya dari situ biasanya. Soalnya kan Gitu. kalau kita lihat kan yang pertama kan tahun 74, sekarang kan tahun 22 ya, kan kurang lebih kan hampir 50 tahun lah, kita bilang itu 48 tahun ya, kurang lebih ya. 48 tahun berarti kan udah masuk ke generasi berikutnya kali ya, kita bilang ya. Mungkin dua generasi kali ya, antara satu generasi atau dua generasi ya. Dan itu kalau menurut Mas Alif itu masih bisa menjual nih. Oke. Jadi walaupun semisal nih ada kayak mungkin anak-anak baru, anak-anak muda yang belum ngikutin Texas yang jadul, dan mereka kebetulan juga suka slasher, pasti mereka bakal nonton juga sih. Jadi balik lagi, genre slasher itu adalah salah satu genre yang orang bisa lebih bisa buat nonton, nggak peduli itu remake, nggak peduli itu adalah sequel, yang penting ini slasher nih, ini darah-darah, tegang banget, aku bakal nonton. Ternyata mungkin ada yang nggak tahu, ini ternyata itu direct sequel, entah itu remake, entah itu apa gitu. Di Indonesia pun genre horor itu kan adalah salah satu genre yang gampang kan menarik audiensnya. Betul. Menjual kan, terlepas itu mau remake lah, mau apalah, mereka pasti bakal nonton sih, kebanyakan sih gitu. Oke. Iya, menarik juga. Soalnya yang tadi saya bilang itu, ini kan yang awal kan tahun 74 itu dikeluarin, nggak mungkin bisa orang kelahiran 74 nonton, dalam arti pasti kan kita mundur, istilahnya mundur 14 tahun lah, remaja pas waktu tahun itu, atau saya 14 atau 17 tahun yang lalunya itu. Jadi kan tahun 60-an, kelahiran tahun 60-an, tahun 50-an tuh, itu kan seangkatan istilahnya bapak kita atau mungkin opa kita istilahnya gitu ya. Nah, sekarang ini kan udah mungkin 2-3 generasi nih dalam arti. Dan ini cukup menarik sih dalam arti. Mas Aska gimana Mas Aska? Setuju nggak dalam arti masih bisa menjual karena ya genre slasher itu atau horor itu ya pangsa pasar masih ada, mau di remake atau nggak di remake? Gimana?
Mungkin sebuah tayangan film yang nggak membuat kita untuk berpikir gimana karakternya atau gimana jalan ceritanya. Yang jelas genre-nya ini termasuk market yang luas gitu. Apalagi kalau di film Indonesia, kita tahu genre horor itu meskipun siapa yang buat, siapa yang ini, tapi kalau udah tahu, oh ini horor, kita bahkan disajikan pengalaman experience menonton yang menegangkan, terus seru-seruan sama temen. Ya itu kan selalu ada marketnya, selalu dimakan sama orang. Ya apalagi Texas Chainsaw itu juga sebenarnya apa ya, franchise klasik legendaris lah gitu. Dibandingkan dengan Scream, dengan Halloween Kills yang kayaknya juga lumayan. Kalau Halloween mungkin 2000-an ya, tapi Halloween Kills lumayan jauh juga tuh 80-an sekian itu. Nah, si Texas Chainsaw ini dari 74 langsung direct sequel ke sekarang ya emang terlalu jauh sih. Apalagi juga gimmicknya direct sequel gitu. Dari 74 ke 2022 tapi timelinenya dibuat lebih modern. Ya kalau tujuannya untuk menarik pasar yang lama susah sih. Emang harusnya menarik market baru gitu. Mengenalkan karakter selain Halloween Kills. Oh ini ada karakter ikonik yang senjatanya pakai chainsaw nih. Kelihatan lebih seru nih gitu. Ya gitu-gitulah. Kayaknya memperkenalkan ke generasi baru gitu. Soalnya kan yang tadi saya bilang itu dalam arti yang tadi itu kelahiran kurang lebih kan kelahiran tahun 60-an lah ya, kalau kita ambil 14 tahun nonton nih, umur 14 nonton itu istilahnya Texas. Nah, sekarang ini untuk nonton lagi kan belum tentu mau, dalam arti mungkin udah bukan misalnya bukan mungkin ya dalam arti belum tentu nih. Saya nggak tahu nih, nanti mungkin Mas Alif walaupun dia umur 80 masih nonton show 2000 gitu, show yang keberapa kita nggak tahu ya, dalam arti namanya hobi udah lemah jantung cepet ke alam baka saya nanti. Tadi saya kebayangin kalau pakai gigi palsu, waduh, lop copot gitu. Waduh, itu kartunis banget ya kayak. Iya. Tapi misalkan kalau direct ini emang benar sih, itu kan ada tokonya kan, salah satu tokonya kan untuk penghormatan doang saya lihat Lesti, walaupun yang main berbeda ya. Yang main berbeda dengan yang original kalau nggak salah sih. Tapi kalau menurut kalian itu lebih berisiko, maksudnya lebih gini, lebih berisiko mana mencoba mengangkat sesuatu yang baru nih, atau istilah yang udah berulang-ulang kali diangkat dan kadang-kadang itu dicap usang. Misalkan kalau Texas Chainsaw Massacre kan udah banyak, Halloween udah banyak, Freddy Krueger udah banyak sering tuh. Kalau dari segi pandang kalian ya, mendingan bikin sosok baru apa istilahnya udahlah, walaupun udah dibilang usang lah, udah dibilang terlalu banyak, bisa memerah sapi perahan, ngambil yang lama apa bikin baru? Kalau Mas Aska sebagai produser gimana? Waduh. Kayaknya kalau sebagai produser, dari sudut pandang produser, kayaknya males untuk membuat IP baru, terus kita mencari momentum apa ya gitu. Seperti kayak yang dilakukan sama Ghostbuster terakhir. Ketika ada satu membernya meninggal, langsung mereka membuat sebuah film tribute gitu kan, yang akhirnya kayak mengenang gitu. Terus ada plot tertentu yang kayak in memoriam gitu. Dan ini mungkin termasuk salah satu karakter yang dibilang sama Mas Tiawan sebelumnya yang udah meninggal, terus di reprise role-nya sama orang lain untuk mengenang. Tapi ini siapa yang mengenang gitu? Jujur kalau aku nonton film ini juga nggak ngerasa karakternya ini nggak nempel di pikiran juga, nggak nempel di hati gitu. Jadi asalkan nonton aja, yang penting oh ini horor yang gore, horor yang kayaknya untuk having fun aja gitu. Sebagai tandemannya mungkin kita membandingkan dengan horor-horor slasher lainnya yang udah ikonik di tahun 2000-an, mencoba untuk ini cocok nggak untuk marketnya 2022 nih, dan generasi sekarang nih masih cocok nggak gitulah. Ya akhirnya ya terjadilah film ini dengan budaya sentuhan-sentuhan modernnya. Menurutku sih mereka masih berusaha keras untuk memaksa generasi muda sekarang masuk ke dunia slasher ginian gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, kayak tadi kebetulan ini menarik, sangat menarik. Mas Aska itu mengungkapkan mengenai Ghostbuster, karena Ghostbuster kejadiannya kurang lebih kan sama kayak Texas. Perbedaannya itu adalah Ghostbuster sama Texas itu beda 10 tahun. Jadi istilahnya dalam arti kan Ghostbuster kan 84, dalam arti kan kurang lebih yang kelahiran 70-an dan saya 77, saya
kurang lebih kan seumuran saya lah, kurang lebih ya, Deket-deket kurang lah lebih ya. deket-deket lah ya, deket-deket lah ya. Dan istilahnya masih bisa menonton saya film yang kayak Ghostbuster. Tapi misalkan kalau saya bayangin misalkan nih, misalkan ini kan beda 10 tahun ya kurang lebih. Kalau saya bayangin umur saya tambah 10 tahun dan misalnya atau ya 15 tahun dan menonton Texas semacam gitu, apakah masih berminat istilahnya kan? Jadi kan tadi kan apakah nostalgia untuk orang yang dulu nonton nih, istilahnya generasi yang dulu pertama kali nonton, mungkin kan kalau Texas ini agak mungkin lebih mencari istilahnya generasi-generasi yang baru atau istilahnya yang di atasnya dia tuh, yang satu di atas generasi awal mungkin kali ya. Ya mungkin sedikit disclaimer kan, film Texas Chainsaw juga udah ada 9 film kalau nggak salah ya. Dari nggak langsung dari 74 langsung hilang selama 50 tahun sekian baru 2020 udah nongol gitu loh. Tapi selama itu ada 9 film yang mungkin nggak canon, nggak hanya karakternya aja yang dikenalkan gitu. Tapi jadi orang-orang penonton pun nggak ngerasa terlupakan gitu dengan karakter si Leatherface ini. Cuman ya karena filmnya nggak begitu ikonik, nggak sebesar karakter-karakter horor lainnya kayak Freddy atau Jason gitu ya. Jadi skip-skipan juga lah gitu. Begitu ada nama, sebenarnya tahu nama judul filmnya Texas Chainsaw Massacre gitu, tapi kayaknya masih kurang dah gitu lah. Kurang menempel di hati, tapi penasaran juga akhirnya nonton juga kan gitu. Ya, nah itu dia. Seperti itu sih, berarti memang ini sebenarnya itu ya tadi itu tribute-nya kalau dibilang nyambungin dari yang pertama itu mungkin cuma istilahnya ya buat suasana baru sih istilahnya. Oh ya udahlah, kemarin kalau Halloween ya udah Halloween kan nyambungin lagi, Scream selalu nyambung. Ya udahlah, ini kita gimana kalau kita colek nama tokoh karakter yang waktu di pertamanya ya tadi emang benar, berarti memang kalau film jenis ini tadi itu mau Halloween pasti tiap generasi diperkenalkan selalu diperkenalkan nih kalau generasi baru ini nih ada tokoh namanya si Leatherface, ini nih namanya Ghostface nih untuk Scream kan, ini nih yang namanya ini yang namanya Jason, ini yang namanya Freddy, dan selalu diperkenalkan tuh sampai akhirnya itu ya studio merasa aduh ini kok nggak laku-laku nih, udahlah nantilah kita buat anniversary baru kita keluarin gitu, kata momentumnya istilahnya Mas Aska ya. Ya gitu dah gitu betul. Nah Mas Alif, misalkan Mas Alif produser nih, tadi itu yang pertanyaan di sana mendingan tetap ngebuat Texas Chainsaw Massacre apa ngebuat Kentucky Chainsaw Massacre? Sesuatu yang baru. Wow, Texas balas nih, udahlah Kentucky aja lah. Gimana? Oke, kalau semisal aku di kayak selaku produser atau sebagainya, aku pasti bakal apa ya, kalau semisal kita ngebikin konsep yang baru atau cerita yang baru, tokoh ikonik yang baru, itu effortnya lebih susah dan lebih banyak proses orang itu bakal mengenang dan bla 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 itu. Tapi kalau semisal aku pakai formula yang sama, mungkin ditambal sisi ini sisi itu masih di zona nyaman dan zona aman sih bagi seorang produser film atau suatu production house. Jadi itu mungkin pastinya ada pertimbangan sendiri kenapa Texas memilih untuk reborn dari sekian lamanya itu, dari tahun 70-an dan akhirnya direct sequel langsung ke 2022. Sebenarnya ada Leatherface tahun 2017, cuma balik lagi karena pada saat itu mungkin kayak sense of orang mau nonton streaming itu agak kurang juga atau masih belum sepopuler sekarang. Jadi ini kesempatannya bagi production house atau bagi tokoh Leatherface ini untuk lebih dikenang lagi, diingat-ingat lagi gitu. Apalagi kan ada bawaan Netflix gitu ya. Netflix kan sekarang kan jadi salah satu lifestyle-nya anak muda gitu kan ya. Ntar kalau misalnya mau nonton, ntar bisa di-share di story-nya, wah lagi nonton Texas Chainsaw gitu, bla bla bla. Itu adalah menurutku kalau aku seorang produser itu udah berhasil sih. Berhasil apa? Berhasil ngebangkitin lagi tokoh ikonik Leatherface ke anak-anak zaman muda yang barangkali mereka suka slasher tapi belum tahu ternyata ada tokoh Leatherface loh gitu. Jadi kalau misalnya aku selaku produser sih itu aman-aman aja sih kalau aku pakai strategi kayak gini. Setidaknya juga apalagi kan berarti sekarang ini juga zaman-zamannya bukan sekarang sih, kayak dari dulu ya, dari dulu itu kita ini rasa ingin tahu melihat ikon zaman dulu seperti apa sih, ikon zaman dulu seperti apa. Kita ini kalau
Kalau saya pribadi sih merasa ingin tahu, waktu itu Elvis seperti apa sih? Film-filmnya kita coba lihat lah, atau ini kita coba lihat nih, atau tiba-tiba ada film mengenai biografi mengenai seorang siapa, pemusik segala macam kan, coba deh. Nah, ataupun ini dibuat sebuah filmnya namanya Texas Chainsaw nih. Waktu itu yang pertama kan pasti kan belum lahir kan, berarti kan. Ini penasaran juga nih katanya nih. Nggak mungkin bohong sih ya. Belum lahir kalau Mas Aska kayak ketawa bohong nih, enggak. Nah, jadi kan tetap penasaran sih seperti itu sih. Emang benar sih, nggak bisa dibohongin bahwa lebih aman dan lebih menjual IP yang udah mapan kali ya Mas Aska yang tadi Mas Aska bilang. Yes. Oke, kita langsung masuk ke film yang terbaru ini di Netflix, Texas Chainsaw Massacre ya. Gimana nih? Kalian pas nonton ini, apakah sebenarnya itu ada harapan tertentu Kak, dari Mas Alif? Kalau aku jujur itu nggak ada harapan apa-apa sih. Jadi aku beneran low expectation banget karena balik lagi sebuah horor, apalagi yang franchise, apalagi sudah sampai lebih dari 5 jilid, itu biasanya kualitasnya gini, roller coaster banget. Kita nggak bisa nebak kita dapat filmnya itu kualitasnya yang kayak gimana. Nggak bisa nebak di film itu. Tapi balik lagi, karena aku sendiri pribadi suka slasher, dan kalau nonton slasher, itu cerita dan penokohan aku nomor kesekianin, yang penting udah ada darah, sadis, ya udah aku seneng. Aku gitu. Kalau semisal slasher ya. Tapi kalau semisal pure horror, mungkin masih ada di kuat cerita, sisi emosional, mungkin masih aku perhatiin. Tapi kalau slasher, itu emang aku fokusin ada darah, ada orang penyet, kepala, ada mutilasi dan sebagainya. Aku suka, aku kasih nilai plus banget buat itu. Soalnya balik lagi, kalau semisal aku pribadi ya, kalau semisal aku disuguhin film slasher, kalau semisal cerita bagus, konsep bagus, penokohan bagus, tapi eksekusi slashernya itu enggak kentang banget, aku bakal minus. Tapi kalau semisal penokohannya jelek, naskahnya tipis banget, logikanya nggak ada. Tapi kalau eksekusinya bagus, skillnya untuk bunuh-bunuh kreatif dan bagus juga, ya itu tujuannya slasher ya itu, dan aku suka dan aku bakal kasih nilai plus. Itu kalau aku pribadi sih. Jadi aku kesampingin semua logikaku, ada darah banyak, oke, plus buat aku. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu saya akan tanya lebih spesifik lagi. Apakah Mas Alif itu ada misalnya pikiran ataupun ekspektasi saya menonton Texas Massacre ini mendapatkan istilahnya jeroannya banyak, istilahnya banjir darahnya banyak. Maksudnya ada ekspektasi gitu nggak Pak? Istilahnya yang kali ini ya udahlah terserah lah mau dikasih slasher kayak gimana atau gimana? Kalau aku sebenarnya kalau ekspektasi gore-nya kayak gimana, aku udah expect sih, namanya masih di franchise Texas Chainsaw pasti bakal banyak hal-hal yang kayak gitu. Cuma yang aku apresiasi di seri kali ini, aku terakhir nonton tuh Texas Chainsaw yang 3D, dan aku kurang suka karena kenapa? 2013 Karena ya, banyak kenapa? 2013 ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya benar itu. Karena aku pribadi kurang suka ada kayak film-film yang terlalu menonjolin seksualitas dan agak-agak semi porn. Dan aku ampasnya aku yang Texas Chainsaw 3D itu aku nontonnya itu, dan banyak hal-hal atau scene yang kayak gitu. Dan aku bersyukur banget sih di tahun 2022 ini sudah tidak pakai hal-hal kayak gitu, malah nol sama sekali nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Dan aku enjoy dengan titel, wah ini loh slasher, tanpa ada kamu harus seksualitas atau gimana-gimana, fokuslah ke darah, ini potongan badan, bla bla bla. Ini slasher sejati menurut aku. Tapi balik lagi, kalau sebisa kita ngulas cerita, tokoh, udah whatever, ya, terjun bebas. Tapi benar sih, ini nggak bisa dikesampingkan, maksudnya dalam arti slasher dalam arti film-film slasher itu selalu istilahnya
cuman garis tipis itu disuguhi dengan istilahnya gadis-gadis seksi. Ya pasti tuh ada adegan di mana mereka lagi bercumbu tiba-tiba ngung atau pembunuhnya cep. Nah, itu kan selalu ya dari dulu ya, dari tahun ke tahun tuh. Apalagi tahun 2000-an, 2000 ya mungkin yang pas 2013 tuh pas kebetulan 3D kan zamannya 3D kali itu ya. Mungkin kayak gitu tuh mereka eksperimen juga banyak-banyak yang seperti itu sih. Saya setuju. Oke, Mas Aska gimana Mas Aska? Ada ekspektasi nggak? Ekspektasi sama seperti kayak Mas Alif tadi. Kalau ini judulnya Texas Chainsaw Massacre gitu kan. Pembantaiannya kayak gimana? Ini pasti maunya slasher. Jadi harus memposisikan waktu nonton itu ya gelas kosong aja gitu. Oke, mau nonton yang serem-sereman, mau yang slasher, bunuh-bunuhan, harus yang keren, harus yang menyenangkan. Pokoknya tolong di entertain lah gitu. Jadi nggak memikirkan gimana karakternya, itu nantilah. Yang jelas gimana pengenalan karakter si leader face-nya ini dikenalkan gitu. Pertama kali muncul tuh gimana gitu. Soalnya menganggapnya kayak penonton awam aja lah gitu. Nggak mau sok-sok yang udah tahu si paham gitulah, si paham film sebelumnya atau film. Pasti kan orang-orang pasti yang fanboy pasti ini akhirnya sotoy-sotoyan. Udah ini anggap aja kayak baru pertama kali nonton gitu. Jadi zero knowledge kita tonton, oh ternyata bunuh-bunuhannya malah cukup menghibur sebenarnya. Dan di tahun 2022 masih ada film ginian tuh lumayan jadi cult juga kan. Oh jadi hal yang sebenarnya udah usang tapi dibuat jadi segar lagi gitu. Meskipun momentumnya udah lewat. Ini udah momen-momen Valentine. Harusnya rilis di Halloween mungkin ya. Tapi kenapa baru sekarang dirilis gitu. Entah gimana keputusannya, dan di Netflix bukan di bioskop. Ya jadi mikirnya tetap menyenangkan. Sebuah cerita slasher yang selalu dengan formula orang-orang bodoh datang ke tempat asing. Terus iseng-iseng mau menguasai, mengeksploitasi, atau mengkapitalisasi suatu tempat gitu ya. Perlawanan itulah yang selalu terjadi, dan ya formula-formula orang bodoh celaka di satu tempat tuh masih ada di sini ya sudahlah, menyenangkan sih. Sebenarnya sih film ini cocok untuk Valentine sih Mas, karena Valentine itu kan Valentine itu kan hari kasih sayang terhadap semua orang. Nah ini tokonya itu kan kasih sayang terhadap ibunya. boleh bisa sih. Bisa. Atau mesti di hari ibu ya harusnya. Mesti diputarnya di hari ibu ya. Oke. Nah, tadi kan soal ekspektasi. Nah, sekarang misalkan kalau dari kalian menonton gimana nih? Kalau dari Mas Alif, jadi maksudnya kalau tadi kan kita kan ngomong ekspektasi nih dalam arti. Nah, sekarang ini pas menonton, apakah ekspektasi itu terjawab atau jauh sekali atau malah lebih daripada ekspektasi? Oke. Jadi kalau semisal ekspektasi gore atau darah-darah itu sudah oke lah, sudah acceptable banget buat aku, udah oke, udah centang. Cuma kalau ekspektasi, karena aku hype-nya itu adalah pada saat aku lihat trailer dan ada karakter ikonik yaitu Sally di tahun jadul muncul lagi, comeback lagi, dan aku nyangkanya wah 2022 ini eranya orang jadul pada comeback semua. Scream comeback, ini comeback, Halloween comeback, Jurassic World juga comeback. Aku nggak tahu ntar Doctor Strange pasti ada yang comeback. Aku pasti yakin ada yang comeback juga Doctor Strange ntar. Waduh, ini kayaknya entah latah, entah tren. Aku kan excited banget kan sama karakternya Sally. Setelah aku dulu nonton yang jadulnya pun aku juga suka banget sama Sally. Cuma yang tidak memenuhi ekspektasiku adalah mereka memperlakukan Sally di sini sangat disrespect banget. Aku nggak suka di situ. Aku ngiranya mungkin mereka bakal kayak ekspektasinya kayak sosok apa sih yang sama Michael Myers Halloween itu. Ya, itu kan aku pengennya seberes itu sih, sekeren itu. Cuma di sini ekspektasiku dihancur leburkan oleh, aku nggak tahu nih yang salah scriptwriter, yang salah produsernya, atau gimana keputusannya. Kenapa Sally saya dibuat seperti itu, Bapak? Mohon maaf, nggak terima saya Sally. Jadi yang minusnya, yang tidak sesuai ekspektasi adalah karakter Sally, mereka mentreatmentnya sangat tidak memuaskan. Itu. Iya sih, saya setuju sih, dalam arti ibarat kata nih
kalau waktu itu saya sempat ngomong di podcast lain itu istilahnya karakter lama itu dimunculin buat dibunuhin aja. Dan aku juga kecewa Sebel. pada saat yang Scream kemarin itu. Ya. Aduh, itu harusnya trio udah kuat, mereka sudah paham rule-nya, kok ada satu yang melanggar dan akhirnya metong. Iya. Ataupun yang di karakter yang di Halloween itu kan karakter lamanya kan dimuncul tapi satu-satu dimati dapat ya iyalah, kalau cuma mau dimuncul itu mending nggak usah muncul, dalam arti kan cuma fan service apa. Nah sama kayak gini juga istilahnya ya, jujur sih saya setuju sama Mas Alif ya, dalam arti saya lagi dari tadi itu lagi menelaah di otak Mas, ini apakah mungkin aja menggambarkan seorang yang misalnya survivor dari pembunuhan sadis seperti itu, jadi istilahnya jadi mentalnya seperti itu, kita ngomong itu maunya balas dendam dan bahkan bisa mengorbankan orang lain untuk sebagai pemancing. Nah itu kan kayak gitu ya Mas Alif ya, kalau nggak salah ya. Kalau di film ini kan kesannya kan seperti itu tuh. Jadi dan diperlakukannya seperti itu. Nah itu sih yang saya masih menelaah. Tapi saya pikir sih agak sayang sih. Saya pikir wah ini bakalan kayak Sarah Connor kayak atau Jamie Lee Curtis kan, gaya-gayanya kan minimal lah. Atau minimal itu jangan ya kasih durasi agak lama. Seperti itu menurut saya. Mas Aska gimana Mas Aska? Ya sama kalian sih. Gimana ceritanya? Tadi kan balik ngomong ini nonton harus zero knowledge, harus yang gelas kosong, menikmati secara fun gitu. Tapi nggak mau setelah setengah jalan film mau nggak mau kayak memaksa kita berpikir ini mirip sama Scream ya, mirip sama Halloween ya gitu. Halloween Kills yang kemarin. Jadi formulanya itu repetitif gitu. Masih sama formulanya, terus gimana tensi horornya diciptakan, temponya itu juga masih horor klasik gitu kan. Jadi nggak ada yang something new yang bikin seru, ya cuman proses mati orang-orangnya aja. Jadi kayak dibawa fun aja langsung. Lu kenapa gitu? Kenapa dibelah ada yang kakinya melayang gitu. Oh, mau spoiler sorry, tapi hal-hal itu yang bikin seru sebenarnya. Kalau logika berceritanya ada hal-hal yang bikin sakit gitu. Kayak misalkan mungkin ada satu orang karakter yang lukanya lumayan gede kan. Tapi dia di tengah hujan yang deras tuh dia tetap jalan dengan cara yang santai gitu. Please, ini tolong kaki kalau misalnya kena luka dikit, kita perih ya. Ini mukanya banyak, dia masih jalan santai, itu gimana caranya, mati rasa atau gimana gitu. Mungkin mati rasa kali. Ya itu hal-hal logika yang kayak gitu kadang-kadang harusnya fun, tapi kayak dibuat itu nggak ngilu apa nggak ini ya, jadi kesel banget, kenapa nggak dimatiin aja dari awal gitu aja sih. Itu yang bikin capek. Emang bener sih, dan istilahnya seperti biasa film-film horor klasik atau istilahnya horor pada umumnya pasti banyak kebodohan karakter. Iya sih. Sekarang saya tanya, kebodohan karakter yang paling bikin menyebalkan bagi Mas Alif yang mana Mas Alif? Kalau apa ya? Kalau aku pribadi kayak semuanya bodoh semua sih. Semuanya bodoh semua. Mereka apa ya? Udah tahu kayak gitu, sempat-sempatnya mencar. Udah tahu kayak gitu, aduh. Ya bodoh yang klasik lah. Udah kayak dari zaman bahula bodohnya tetap sama. Tapi ya balik lagi, ya mau nggak mau, ya, bodohnya kita harus kesampingkan dulu. Tapi untungnya bodohnya nggak terlalu bodoh ya. Bodohnya masih masih bisa ditoleransi walaupun bodoh. Nah, Mas Aska gimana nih? Biasanya ini mulutnya paling tajam nih. Ayo Mas Aska, keluarkan Mas Aska. Ya ini jangan tuh nanti sembelit. Jangan sembelit. Ini perkara melestarikan kebodohan dari era 74 aja lah gitu. Klasik yang kebodohannya diturunkan turun-temurun gitu, di mana ada kengerian masuk ke dalam lemari, masuk ke bawah kasur. Terus habis itu ada orang yang kita anggap kuat, yang kita anggap pahlawan, pasti matinya juga paling mengenaskan gitu. Dan lagi-lagi pahlawannya selalu yang dari awal selalu terlihat good looking gitu. Entah kenapa selalu karakter-karakter yang dari awal ini mukanya emang bakalan jadi main plotnya, pahlawannya, atau bakalan yang survivalnya gitu. Ya udah ketebak. Dan sorry mungkin orang-orang ya masih ada kasus kayak rasial gitu loh, rasis yang mungkin kulit hitam tuh pasti mati duluan. Itu masih terulang gitu di tahun 2022 gitu. Kenapa Netflix masih menggunakan cara-cara itu gitu? Kenapa sesekali lah nggak usah pakai gitu-gituan lagi. Dan
wanita yang dibuat lebih kuat, dan lagi-lagi karakter utama yang lama, yang legendaris itu juga kita berharapnya punya suatu titik poin yang keren, yang sesuatu yang perlawanan yang lumayan berarti gitu kan. Tapi nyatanya juga dibuat di respect itu tadi benar, proses-proses gimana dia dibuang ke bak sampah, ada adegan di wing gitu. Wow, ini legenda, kalian gituin, kalian benar-benar nggak ada respect sama sekali, bener kata Khalif tadi. Itu mengecewakan sekali sih. Jadi itu menggambarkan benar-benar dibuang ke sampah ya. Iya, makanya itu ada gambar visual secara gitu. Lah ini Dibuang ke sampah. ngajar ini. Oke, belum lagi kebodohan dari supir busnya ya. Nah, itu dia. Ya emang keadaan scene di dalam bus yang isi anak muda terus dibunuh sambil live IG itu ya emang kekonyolan yang emang memancing. Tapi bisa terjadi kali ya. gitu. Itu Terjadi. kekonyolan yang bisa terjadi di dunia nyata saat ini kali, dalam arti seorang itu sense of danger dangersnya itu tertutup oleh live istilahnya direkam istilahnya semacam gitu ya. Seperti itu ya. Itulah. Okay. Nah, kalau dari segi efek-efek atau istilah kita bilang segi gore, pembunuhannya, caranya segala macam itu sudah memuaskan belum kalau Mas Alif gimana? Atau adegan mana yang paling Mas Alif suka nih dalam segi pembantaian? Nah, itu lebih spesifik nanyanya. Aku suka dari dulu tuh aku paling suka ada karakter pembunuh atau sosok hero yang megang gergaji mesin. Bukan Leatherface aja. Evil Dead aku suka. Yang S itu aku suka. Sama remake-nya juga suka karena kita pakai gergaji mesin. Rumah Darah aku juga suka karena ibu darahnya pakai gergaji mesin. Jadi aku udah kayak bahasa kasar tuh udah kayak fetis banget sama gergaji mesin gitu loh. Gue serem nih. Jangan-jangan nih kalau backgroundnya virtual background dimatiin nih itu gergaji mesinnya banyak. Ada di sini, makanya aku pakai Gumball untuk menetralisir semua. Boleh. Oke. Aku suka. Jadi semua scene Leatherface yang sudah pakai chainsaw aku suka semua. Cuma yang paling aku memorable adalah pada saat scene Palu sih malah, yang Palu yang dibawa kasur itu. Aku malah lebih suka yang Palu itu. Pertama eksplisit dan kerasa ngilunya aja, dipentok Palu segitu besar dan segitu powerfulnya oleh seorang Leatherface, dibentakin ke kepala, dan itu di shot nggak off screen ya, dan itu di shot itu ngilunya itu sih memorable sih, dan timing jump scare-nya juga oke. Jadi yang paling aku suka di scene Palu itu. Itu dari point of view daripada temen yang satu lagi ya, berarti digambarinya ya, dalam arti ya. Nah, kalau Mas Aske mana? Apa yang di dalam bis, istilah pesta, pesta gergaji? Sama seperti Mas Alif sih, orang yang kelihatannya powerful gitu, karakter laki itu. Tapi bukan dari yang di kotak kepala sampai penyet, tapi malah justru yang mengagetkan ketika kakinya di Palu gitu sampai tekuk ke belakang gitu, itu lumayan ada shocking momennya sih. Jadi kita berharapnya kan mungkin kalau ada gergaji mesin kan kita kayak siap ada nyeng gitu, tapi dia tiba-tiba blak gitu langsung patah tulang ke belakang, langsung kaget aja, shock gitu. Dan yang kedua mungkin yang lebih fun karakter perempuan yang keluar dari bis tapi nggak bisa, terus akhirnya dipotong jadi dua. Itu lumayan fun sih sebenarnya. Itu hal yang lumayan fresh. Dari kamera movement-nya dia pindah gini terus ke belah dua itu wow. Itu bukan ngeri, bukan ngilu, tapi lebih ke wah ini seru gitu aja sih. Itu ngingetin yang film di Resident Evil juga yang di dalam lift ya. Terus habis itu ya di Final Destination juga kaca kalau nggak salah ada ya. Tusuk ya. Yang belah-belah gitu ya. Oke. Nah, kalau ada nggak kejadian atau yang istilahnya scene yang bikin buat kalian? Kalau saya ada satu kejadian bukan sih, jadi lucu tuh, yang kejadian yang tokoh utama itu siapa tuh yang kecil tuh? Laila, betul, si Laila ya. Si Laila itu yang dikejar-kejar
yang kejar-kejar gini hujan itu bagi saya itu lucu loh. Abis itu kan saya untung ini Netflix nih, berarti saya mundurin, saya mundurin itu jadi kayak tuh. Itu saya sampai pas awal itu saya nonton, kok ada shot dari jauh gitu, ini nggak ada serem-seremnya nih kan kalau biasanya kan kalau kita ngambil medium close up atau close up kan kelihatannya serem tuh ya, cut to cut kan. Kalau ini kan kalau dilihat wide shot kan kejar-kejaran yang itu ya, yang nggak ada pelurunya di pistol terus dia lari-lari itu kan? Iya, dia lari-lari betul. Dia lari-lari itu kan dia lari kejar-kejaran itu. Kalau kita di medium close up atau close up itu kan kita kan tegang nih, tapi kalau karena wide shot atau yang kita bilang itu malah gue sampai nggak percaya, wah ini apa yang terjadi nih? Apa gue salah? Gue mundurin, oh lucu juga. Gue jadiin 1,5, oh lucu, mundurin. Nanti kalian coba deh, itu. Iya. Itu kalau sama konten writernya Netflix mungkin bakalan jadi meme itu. Bakalan di rewind. Itu udah pasti itu. Iya, misalkan kita dikejar sama hari Senin, ada ibaratnya itu. Kemarin kan yang zombie juga ya, si apa tuh yang All of Our Dead tuh yang dikejar Keeper tuh lagi kejar. Itu udah material meme banget tuh buat anak Netflix tuh. Iya itu bener tuh, itu harus tuh. Nah kalau kalian ada nggak saya atau yang tadi itu yang bikin atau malah bikin lucu nih, yang harusnya tegang malah jadi lucu, kayak ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Ya mungkin sama sih sama kejadian itu, soalnya lumayan awkward kan, mungkin harusnya keren kan, tapi kenapa jadi kejar-kejaran gitu. Dan si siapa Chainsaw Man-nya juga harusnya kan ngeri dari awal udah bunuh-bunuh, tapi begitu sama wanita yang kecil lemah, begitu set gitu dia masih berguling gitu kan, lah ini kenapa jadi ngedown powernya, keselin banget dah. Aduh, udah potensi orang yang selamat dah gitu. Oke, kalau Mas Alif gimana Mas Alif? Aku yang itu ya semua scene yang ada Sally-nya. Oke. Why aku masih nggak terima. Aku masih nggak bisa move on dari betapa mereka disrespect-nya sama Sally sih. Nggak suka. Sampai tadi itu Mas Aska bilang itu sampai dibuang ke tong sampah. Jangan-jangan tuh ada kayak pesan pribadi tersembunyi di tong sampah itu. Nah, itu dia nih, kayaknya sampah banget. Maksudnya itu kan ya gimana ya? Satu lagi Mas, mungkin di bagian akhir sih, 2 menit terakhir itu. Kesel banget sumpah. 2 menit terakhir yang udah mau ending itu. Kenapa? Iya, ketika itu mah pasti udah diduga sih, pasti sih. Ya, udah diduga, tapi maksudnya dia udah di satu mobil yang mungkin mobilnya promosi, mobil otomatis gitu, Tesla, terus si ceweknya yang harusnya selamat, harusnya berakhir happy ending, malah ditutupnya langsung mati gitu, kayak sia-sia banget. Ini harus banget dibuat tegang di akhir banget gitu, semacam mau dilanjutin apa enggak kayak gitu loh. Kayak aduh, nggak penting banget dah. Udah bener 2 orang selamat gitu. Harusnya itu nggak usah pakai otomatis ya. Nah, kan kalau otomatis pasti kan jalannya pelan. Itu mungkin dikejar sama kalau si Leatherface-nya kejar juga itu pasti bisa tuh gue rasa. Aku expect-nya tuh gini Mas, yang pas apa sih rambutnya Tribo, siapa sih Melody kalau nggak salah. Melody benar. Melody ya. Itu kan dia kan sempat megang chainsaw-nya si Leatherface kan ya, buat ngebunuh si Leatherface yang dia malah arah ke kepala kan. Dan Texas Chainsaw yang ini kan diproduksiin sama si Video Alvarez yang juga ngedirect Evil Dead Remake kan. Aku expect-nya itu si Melody itu kayak bener-bener ngebunuh si Leatherface terus banjir darah. Nah itu dia. Kayak eksekusi klimaks di Evil Dead-nya si Alvarez kan juga gitu. Aku tuh kiranya kayak gitu. Terus aku ngira, cuma diainin ke kepala, terus nyemplung di kolam, nyemplung di air. Ya pastilah, namanya aku juga pasti hidup ya. Kita kan pernah nonton Scream kan rule-nya kan nggak bisa kayak gitu. Rule-nya kan kita harus bunuh bener-bener sampai mati kan. Udah bener hidup lagi. Nah itu karena mereka itu Melody itu nggak nonton Scream. Iya. Dia harus nonton Scream. Harus nonton Scream, kalau nggak minimal Step lah atau Scary Movie 2. Iya dari ya pas dari istilahnya eksekusi. Tadinya awalnya saya berpikir sama kayak Mas Alif itu, saya pikir itu dia akan mengarahkan ke badan, bukan bukan kayak di uppercut, tapi mengarahkan
ke Padang Yes. gitu. Yes. Setidaknya ditahan gitu Kangung, jadi putus-putus gitu. Iya. Ngayalnya jelek banget ya. Bisa kan gitu kan ditahan Kangung, tapi habis itu nah nanti soal hidup apa enggaknya kan nanti kan tergantung ada jin apa enggak segala macam. Gitu. Ya tadi itu pas bisa kalau dia cuma di ayun gitu ya pasti mikir lah ini mah pasti hidup nih nanti tinggal tunggu aja nih tunggu end creditnya nggak tahu ya belum end credit juga gimana ya. Aduh. Oke, sebelum kita tutup nih pembicaraan kita hari ini nih. Menurut kalian ini masih layak nggak sih untuk diteruskan sih Texas nih? Apa perlu diganti tadi itu Pionir atau Kentucky atau kota-kota lain lah? Ya. Nah, gimana Mas Aska? Mungkin boleh dilanjutkan karena ini mungkin ada fetish umat-umat tertentu yang suka sama slasher, mungkin terpuaskan, tapi jangan repetitif. Formulanya itu nggak apa-apa sih. Dan jeda waktu rilisannya juga jangan tahunan kayak Halloween Kills sama Halloween yang terbaru juga kan jedanya terlalu cepat nih. Jadi kita masih ngerasa kesel di sebelumnya ditambah kesel yang kemarin terakhir ini. Jadi kalau ini mau dibuat lagi, dilanjutin lagi ya harus kasih jeda waktu atau punya formula twist yang baru lah dalam mengeksekusi si slasher gitu. Itulah. Jadi masih bakalan kemakan juga nantinya. Oh masih banyak orang yang suka darah-darahan, terus yang kayak gini-gini itu masih buat seru-seruan masih banyak kok peminatnya. Jadi bisa ditunggu lah. Oke, atau nyari-nyari momen yang tepat gitu ya. Iya mungkin gitu. Silver years kan udah lewat terus habis itu nanti golden years nih 50 tahun nih mungkin nanti keluarin nih. Ya, seperti boleh itu. lah. Atau ada kejadian apa gitu ya. Boleh. Atau istilah pembuatan gergaji baru yang pintar memakai AI. Ya. Nah, Mas Alif gimana Mas Alif? Menurut Mas Alif apakah masih istilahnya layak untuk dibuat dan dibuat lagi? Kalau layak pastinya layak sih. Balik lagi kan karena slasher kan genre yang apa ya bisa dibilang gampang dinikmati banyak orang atau gampang ngerangkul banyak orang didukung dengan karakternya Leatherface yang oke. Apalagi ada after credit-nya yang membuka peluang buat sequel karena kita nggak tahu itu di rumah siapa Leatherface menuju ke rumah siapa, jadi masih ada open world yang bisa diekspos lagi sih kalau misalnya boleh lanjutin. Itu kayak di poster yang Leatherface itu ya, yang Leatherface yang tahun 2017 ya. Yes. Dia menuju ke rumah. Nah ini tambah lagi deh. Menurut kalian ini sebelum beneran ini pertanyaan sebelum beneran tutup sih. Menurut kalian ini seharusnya itu ramuan baru apa sih yang harus mereka istilahnya yang kurang nih atau yang belum pernah diangkat nih oleh mereka nih untuk gore misalnya. Kalau menurut Mas Aska apa nih? Aduh, belum nemu lagi jawabannya. Belum nemu. Mungkin in-depth karakter ya. Dari dulu selalu yang penting having fun sama si karakter villain-nya atau karakter ikoniknya. Tapi sebagai karakter manusianya yang survival itu kayaknya masih dari dulu repetitifnya kembali ke anaknya keturunan pertama atau ini selalu dikait-kaitkan gitu. Coba dibuat in-depth lebih kemenangan karakter utama manusia lah daripada si karakter ikonik gitu. Soalnya mereka masih berusaha untuk melestarikan si karakter villainnya supaya lanjut ke film selanjutnya gitu. Jadi nggak pernah terlihat mati langsung dan manusianya ya regenerasi aja gitu kayak ini anaknya yang pertama loh, ini anaknya si legenda itu loh, itu selalu ada tuh formula-formula gitu tuh yang kita mulai lelah. Tapi gimana ya, soalnya nama apa kayak gitu-gitu biasanya itu villain-nya yang ikonik ya, mau Leatherface, mau Ghostface, mau Freddy, mau Jason, paling-paling yang itu kan S yang ikonik kan ya kalau dari yang orang baik itu si S. Terus siapa lagi? Kayaknya masih agak emang lebih gampang bikin menggambar villain kali ya. Dan misalnya jadi akhirnya gitu jadi gimmick-gimmick kayak misalnya action figure atau patung-patung atau misalnya kostum Halloween seperti itu sih. Lalu mengkapitalisasi IP lah ya. Jadi merchandise.
Soalnya kan nggak ada yang pernah pakai apa kostumnya si Sydney. Kan nggak ada. Enggak sih. Ya, Nggak ada. udah. Nggak ada. Oke. Ya. Nah, kalau Mas Alif gimana Mas Alif nih? Kira-kira apa nih yang semestinya diangkat lah setidaknya itu supaya nggak bosen nih karena karena kemarin ini yang seksi-seksi untungnya udah dihilangin nih karena kan udah tidak menjual lagi lah menurut saya dan menurut orang-orang juga udah tidak menjual lagi deh. Nah, kalau menurut Mas Alif ini apa nih harusnya yang diangkat nih dalam film slasher? Kalau slasher itu mungkin yang perlu di-upgrade adalah kepintaran tokohnya aja sih ya paling ya itu sih kayaknya. Soalnya aku terakhir nonton slasher yang karakternya pinter itu film You Are Next. Itu aku suka karakternya pinter dan karakternya logikanya main, kapan dia harus sembunyi di mana, bla 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 dan make sense semua. Jadi kalau semisal kita nonton slasher yang tokohnya pintar dan kita semisal tapi jangan sampai sih ada di kondisi kayak gitu, kita bisa kayak mikir hal-hal yang clever yang bikin ngebantu kita buat keluar dari situ sih. Jadi ya lebih ke mungkin banyak belajar aja sih si karakternya biar agak pinter gitu loh. Gitu aja. Yes. Aduh, udah mati. Ngebayangin apa Leatherface-nya pas ngelilingin muterin gudang itu lari lagi kucuk pas itu kan dia jalannya slow pas kita tembak jadi nggak kena jalannya slow tapi pas sudah di belakang layar itu dia lari sampai ke belakang kan gergaji kan gede tuh lari. Orang yang film Scream kemarin aja sudah tahu nih iconic trio-nya tuh rule-nya apa aja masih aja dilanggar masih aja pergi sendiri itu bodoh banget kan. Mau bilang coba dipinterin ya oke yang kemarin udah lumayan pada berkumpul pada bikin teori bikin apa ya pokoknya udah makin pinter lah tapi ujung-ujungnya ya jadi bodoh sendiri karena lakon sendiri gitu ya memang selalu dibodohin aja dah karakter ini ya soalnya kan pada intinya itu kita tidak bisa melawan penulis naskah atau produser. Kalau kontraknya udah habis ya udahlah lu kontraknya dicoret. Lalu tentang breaking the rules lah ya, selalu pokoknya jangan masuk ke rumah hantu. Ya akhirnya masuk juga demi skenario sebagai adeganan gitu. Ya selalu harus ada dibodoh-bodohin gitu. Enggak apa-apa lah. Oke, ini seru nih. Seru nih, tapi jadi pada kesimpulannya itu ya tadi itu ini merupakan satu jenis film gore, slasher di mana memang biasanya itu film-film seperti ini nih hanya saya menyajikan ya seperti genrenya ya gore sama slasher aja. Jadi jangan terlalu kalian berharap kepintaran, kedalaman, ataupun lapisan-lapisan dari skenario yang begitu dalam banget sampai kita mikir ataupun yang karakter yang berkualitas yang sampai piala sangat-sangat worth it untuk piala tertentu. Nah, itu mungkin ya jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau kalian nih berpikir mengenai bagaimana mereka itu men-set istilahnya sebuah kegoran slasheran itu baik itu melalui efek-efek visualnya dan nanti baik itu yang baik itu CGI ataupun yang praktikal. Nah, itu kalian nih dari sini bisa lihat nih karena di situ mungkin itu kalau saya pribadi itu menikmati slasher itu selain daripada itu dalam arti kepintaran daripada sang pembunuh itu mempraktekkan caranya mereka. Yang saya suka itu adalah tadi itu melihat praktikal efek atau CGI yang mereka buat itu seperti apa dan itu ya perlu dihargai. Itu sih seperti itu dan istilahnya di sini ya walaupun bodoh karakternya untungnya nggak bodoh banget nggak ada yang teriak-teriak berisik lah menurutnya ya menurut saya sih itu kan itu zaman waktu itu kan annoying banget tuh yang teriak-teriak segala macam setidaknya ini sih masih oke lah berarti itu walaupun si Mas Alif ini udah kecewa banget sama karakter legendaris yang diperlakukan seperti itu memang saya juga kecewa tapi ya saya nggak tahu ada masalah apa dengan mereka sih. Oke. Sekali lagi, thank you banget Mas Alif, Mas Aska untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, see you. See you. Thank you semuanya. See you.